Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzlatul Anisa dengan NIM 1905003 akan memaparkan terkait jawaban dari UTS Hukum Jaminan 6A dengan dosen pengapu Bapak Arif Rahman SH MH. Langsung saja. Baik, untuk nomor 1, coba saudara jelaskan pengertian dari hukum jaminan. Baik, jawabannya yaitu hukum jaminan adalah aturan hubungan hukum antara penjamin atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan atau benda atau orang tertentu. Undang-undang hukum jaminan tidak hanya mengatur keamanan hukum kreditor sebagai pemberi hutang, tetapi juga perlindungan hukum bagi debitur sebagai penerima utang. Meskipun tidak ada konsep hukum tentang jaminan dalam Undang-Undang KUH Perdata, memuat aturan mengatur tentang jaminan secara umum. Dinyatakan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Menurut pasal 1131 KUH Perdata, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Alhasil, berdasarkan pasal ini, seluruh harta benda seseorang otomatis menjadi jaminan atas utang. Contoh, bank konvensional yang merupakan salah satu badan usaha yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit mensyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit oleh pemohon kredit. Dalam kegiatan operasional bank konvensional, pada umumnya ditemukan adanya jaminan utang atau yang lazim disebut jaminan kredit atau anggunan. Dalam hal ini, bank melakukan penilaian dari segi hukum dan segi ekonomi terhadap objek jaminan kredit yang diajukan oleh pihak pinjaman atau peminjam. Nomor 2, coba saudara jelaskan objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Jawabannya, objek dari hukum jaminan dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu bahan atau material yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan. Objek material hukum jaminan adalah manusia. Objek formal yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Jadi, objek hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya, untuk ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi umum dan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi lagi menjadi dua, yaitu jaminan bergerak dan jaminan tidak bergerak. Sebagai contoh, jaminan bergerak yaitu gadai dan fidusia. Jaminan tidak bergerak yaitu hak tanggungan, fidusia khususnya rumah susun, hipotek, kapal laut, dan pesawat udara. Jaminan perorangan meliputi tanggung jawab menanggung atau tanggung jawab renteng dan garansi bank. Baik, untuk nomor 3, soalnya apa yang dimaksud dengan jaminan? Jawabannya, istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah Zekerheid atau kauti, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi piutangannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Menurut pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23-63-KIP-DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupannya debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Nah, untuk nomor 4, apa saja syarat dan manfaat benda jaminan? Untuk syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya, tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
Memberi kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Bila perlu, dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima atau pengambil kredit itu sendiri. Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam penunjang pembangunan ekonomi, karena keberadaan lembaga ini dapat memberi manfaat pada debitur dan kreditur. Manfaat bagi debitur adalah terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup, memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Bagi debitur, dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit, memberi pinjaman, dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah yang dimaksudkan dalam kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir akan tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan kepastian bagi pihak kreditur dan debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembaliannya pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dari bunga yang ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu nomor 5, apa saja yang termasuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, dan berikan contohnya. Yang pertama, jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan sendiri adalah jaminan dalam bentuk hak mutlak mengenai suatu benda, memiliki hubungan langsung dengan benda tertentu, bisa dipertahankan pada siapapun, dan memiliki ciri-ciri kebendaan. Hak kebendaan yang sudah diatur dalam KUH Perdata bisa dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, hak kebendaan yang bisa memberikan kenikmatan di antara hak milik dan hak bezit. Yang kedua yaitu hak kebendaan yang bisa memberikan jaminan seperti gadai, hak tanggungan, hipotek, hingga fidusia. Yang kedua yaitu jaminan perorangan. Berdasarkan pasal 1820 KUH Perdata, yang dimaksudkan dengan jaminan perorangan adalah persetujuan dari pihak ketiga yang berguna untuk kepentingan kreditur, mengikatkan diri guna memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak bisa memenuhi janjinya. Jaminan perorangan ini memiliki 3 unsur utama, yaitu pertama, hubungan secara langsung dengan orang tertentu, yang kedua, terhadap harta debitur pada umumnya, dan yang ketiga yaitu harta bisa dipertahankan pada debitur tertentu. Nah, untuk jaminan perorangan terdiri atas penanggungan hutang dan perjanjian garansi. Salah satu contoh jaminan ini adalah perjanjian hubungan, perjanjian garansi, dan perjanjian tanggung-menanggung. Nah, selanjutnya yaitu nomor 6. Nomor 6 yaitu jelaskan mengenai jaminan regulatif dan jaminan non-regulatif. Untuk jawabannya yaitu jaminan regulatif adalah suatu lembaga jaminan yang sudah diatur dan telah mendapatkan pengakuan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk ke dalam golongan jaminan ini adalah hak tanggungan, hipotek, kredit, gadai, dan borok. Sedangkan jaminan non-regulatif adalah lembaga jaminan yang belum mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Jaminan demikian ada yang diatur dalam hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan ada pula yang diatur dalam perjanjian bersifat kontraktual, yaitu perjanjian yang bersifat kontraktual. Nah, misalnya pengalihan tagihan dagang, pengalihan tagihan asuransi, atau surat kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan gadai? Jawabannya, menurut ketentuan pasal 1150 KUH Per, gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepada oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberi kuasa kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan barang tersebut di muka kepada kreditur lain, kecuali biaya pelelangan barang dan biaya pemeliharaan setelah barang yang digadaikan, yang biaya-biayanya harus didahulukan. Selanjutnya nomor 8, yaitu bagaimana proses terjadinya gadai. Jawabannya, gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada si kreditur atau pemegang gadai
dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wan prestasi. Nah, untuk cara terjadinya gadai harus dipenuhi syarat-syarat sesuai dengan benda yang digadaikan. Adapun cara terjadinya gadai yaitu yang pertama, misalnya cara terjadinya gadai itu pada benda bergerak, bertubuh, yaitu perjanjian gadai dalam hal ini adalah antara debitur dan kreditor mengadakan perjanjian pinjam uang atau kredit dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai atau perjanjian untuk memberikan hak gadai tersebut. Nah, dalam hal ini yaitu perjanjian gadai. Perjanjian bersifat konsensual dan obligator dan bentuknya bebas. Penyerahan benda gadai. Barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si debitor, pemberi gadai. Ini merupakan syarat in-basic styling. Penyerahan benda gadai dapat dilakukan secara nyata, simbolis, tradio beviatum, atau tradio longa manu. Penyerahan secara konstitutum possessorium tidak menimbulkan hak gadai karena tidak memenuhi syarat. Nah, yang kedua yaitu cara terjadinya gadai pada piutang atas bawah atau atas tunjuk, atau juga disebut dengan entendre. Perjanjian gadai. Yang pertama dilakukan atas perjanjian gadai. Debitur dengan kreditor mengadakan perjanjian untuk memberikan hak gadai. Atas hak gadai ini yaitu yang dimaksud dengan perjanjian gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligator dan bentuknya bebas. Penyerahan surat buktinya yaitu sebagai contoh surat piutang atas bawah atau atas tunjuk, obligasi, saham atas nama, sertifikat deposito yaitu bukti surat utang yang dikeluarkan oleh bank atas sejumlah uang yang dipercayakan kepadanya untuk jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya yaitu cara terjadinya gadai pada piutang atas order atau unorder, yaitu yang pertama yaitu dengan juga perjanjian gadai. Debitur dengan kreditor mengadakan perjanjian untuk memberikan hak gadai, dalam hal ini perjanjian gadai yang bersifat konsensual dan obligator dan bentuknya tetap bebas. Adanya endorsement yang diikuti dengan penyerahan buktinya. Nah, menurut pasal 1152 KUH Perdata, untuk mengadakan gadai piutang atas tunjuk diperlukan adanya endorsement pada surat hutangnya dan diserahkannya hutang tersebut kepada pemegang gadai. Endorsement adalah pernyataan penyerahan piutang yang ditandatangani kreditor atau endorser yang bertindak sebagai pemberi gadai atau gendorser order. Bentuk gadai piutang atas order adalah wesel, yaitu surat yang mengandung perintah dari penerbit atau disebut juga dengan tracker kepada tersangkut betrotheken untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang yang disebut dengan holder. Selanjutnya yaitu cara terjadinya gadai pada piutang atas nama atau op name. Perjanjian gadai, debitur dengan kreditor mengadakan perjanjian untuk memberi hak gadai atau perjanjian gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligator dan bentuknya bebas. Adanya pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan. Hak gadai piutang atas nama yang diadakan dengan memberitahukan akan penggadaiannya atau perjanjian gadainya kepada kreditor, yaitu pasal 1153 KUH Perdata. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan nomor 9 yaitu bagaimana proses pelelangan jaminan gadai. Nah, proses pelelangan jaminan gadai yang pertama yaitu persiapan lelang. Dalam persiapan lelang ini ditentukan tanggal pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang dilakukan dalam 2 periode dalam 1 bulan, yaitu periode pertama dan periode kedua. Nah, selanjutnya yaitu pengumuman lelang. Pengumuman lelang adalah suatu pengumuman atau pemberitahuan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya lelang. Pengumuman lelang merupakan persyaratan hukum sahnya pelaksanaan lelang. Pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat yang pertama, pelaksanaan lelang yaitu cabang atau tempat pelaksanaan lelang tersebut dilaksanakan. Yang kedua, hari, tanggal, jam, dan tempat lelang dilaksanakan. Yang ketiga, bulan kredit barang-barang yang akan dilelangkan. Nah, yang keempat yaitu informasi lainnya yang dianggap perlu. Pengumuman lelang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan lelang 7 hari sebelum dilaksanakan pelelangan tersebut.
Nah, pelaksanaan lelang minimal dilaksanakan pada 2 media. Selanjutnya, penetapan jumlah dan taksir ulang barang kaset. Taksiran barang kaset ditetapkan sebagai sesuai dengan harga pasar. Yang kedua yaitu pelaksanaan lelang. Untuk pelaksanaan lelang sendiri, yang pertama penawaran lelang. Penawaran lelang dapat dilakukan yang pertama harga barang lelang, dan yang kedua untuk membentuk harga lelang, maka penawaran lelang dilakukan dengan cara naik-naik dalam kelipatan tertentu menurut tingkatan harga penawaran tersebut yang besarnya ditetapkan melalui surat edaran direksi. Nah, pemenang lelang umumkan juga, yaitu pemandu lelang harus menetapkan pemenang lelang setelah mendapatkan penawaran tertinggi, dan penawaran ini disebut 2 kali. Kemudian dinyatakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika tidak ada lagi penawaran, maka barulah ditetapkan pemenangannya dengan didahului perkataan 3 kali. Nah, setelah yang kedua yaitu pembayaran dan penyetoran. Nah, pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau cash maupun cek atau giro paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Setelah pembayaran lelang yaitu yang selanjutnya itu penyerahan dokumen kepemilikan barang. Dalam hal penjual atau pemilik barang menyerahkan dokumen asli kepemilikan barang lelang kepada pejabat lelang. Pejabat lelang tersebut harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan tersebut kepada si pemenang lelang paling lambat dalam waktu 1 hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan. Nah, yang terakhir yaitu 10. Jelaskan hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi mempunyai persamaan atau mirip dengan hak kebendaan. Jawabannya yaitu buku 2 KUH Perdata mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi mempunyai persamaan atau mirip dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan kepada kreditur. Hak tersebut yaitu yang pertama seperti privilege dan hak retensi. Nah, privilege atau hak didahulukan menurut ketentuan pasal 1134 KUH Perdata, hak istimewa atau privilege adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Hak privilege bukan hak kebendaan, melainkan mempunyai sifat yang sama dengan gadai dan hipotek, yaitu memberikan jaminan atas piutang. Oleh karena itu, pengaturannya ditempatkan bersama dengan gadai dan hipotek dalam buku 2 KUH Perdata. Yang sebenarnya kurang tepat, hak privilege dikatakan bukan hak kebendaan karena privilege baru timbul apabila suatu benda yang telah disita ternyata tidak cukup untuk melunasi semua utang. Yang kedua yaitu privilege tidak memberikan kekuasaan terhadap suatu benda. Yang ketiga yaitu kreditur yang mempunyai hak privilege pun tidak dapat menyita benda jika dia tidak memegang suatu atas hak eksekutorial. Misalnya putusan pengadilan. Dalam KUH Perdata diatur 2 macam privilege, yaitu privilege umum dan privilege khusus. Nah, privilege umum adalah hak istimewa yang tertuju pada semua benda milik debitur yang terdiri atas 7 macam hak kebendaan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1149 KUH Perdata. Privilege khusus yaitu yang ditujukan pada benda-benda tertentu milik debitur terdiri atas 9 macam hak, sebagaimana disebutkan pasal 1139 KUH Perdata. Nah, selanjutnya yang mirip dengan hak kebendaan adalah hak retensi. Hak retensi adalah hak untuk menahan suatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.
hak retensi ini merupakan hak perseorangan namun mempunyai aspek atau sifat kebendaan dan karena itu dibicarakan dalam hukum benda atau hak kebendaan. Nah, hak retensi tidak menimbulkan hak yang didahulukan. Hak retensi memiliki sifat pertama, tidak dapat dibagi-bagi, kedua, tidak dapat memberikan hak memakai, tetapi hanya sebatas hak menahan saja. Dari hak revindikasi atau menurut penyerahan oleh debitur, kewenangan retentor hanyalah menahan benda dan menolak penyerahan benda sebelum utang debitur dilunas. Sekian dari pemaparan materi yang saya berikan atas jawaban UTS yang diberikan oleh Bapak Arif Rahman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.